Oke, hari ini kita punya satu cerita pendek yang dalam banget maknanya. Ini dari Pena Motivasi, tentang apa sih arti nilai dan tujuan hidup kita. Dan ceritanya unik banget, karena dikisahkan lewat 2 lembar uang kertas. Nah, coba deh bayangin sejenak. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau uang di dompet kita itu bisa ngomong? Kira-kira cerita apa ya yang bakal mereka sampaikan soal perjalanan hidup mereka? Pertanyaan ini nih yang jadi pembuka cerita kita kali ini. Jadi, tokoh utama cerita kita ini ada dua. Yang pertama, selembar uang Rp100.000. Dan yang kedua, selembar uang Rp1.000. Dan yang menarik, perjalanan mereka itu dimulainya dari tempat yang persis sama. Waktu mereka baru aja keluar dari percetakan uang nasional dari PU Rey, wah, kondisi mereka itu sempurna. Sama-sama baru, kinclong, bersih, wangi kertas baru gitu loh. Di titik ini nih, gak ada bedanya sama sekali di antara mereka berdua. Bener-bener sama. Tapi 3 bulan berlalu, takdir membawa mereka ketemu lagi di dalam satu dompet yang sama. Nah, disinilah ceritanya jadi beda banget. Ternyata perjalanan hidup mereka selama 3 bulan itu, wah, bener-bener kayak langit dan bumi. Oke, pertama kita intip dulu ceritanya si uang 100.000. Dia ini bisa dibilang hidupnya enak banget. Mewah, nyaman, pokoknya kelas atas lah. Jadi si uang 100.000 ini kerjanya ya pindah dari satu dompet kulit yang wangi ke dompet mewah lainnya. Dia sering banget mampir ke hotel bintang 5, makan di restoran mahal, lihat-lihat mobil sport di showroom, bahkan sampai masuk ke tas artis loh. Pokoknya hidupnya itu selalu di tempat yang bersih, keren, dan wangi. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gimana dengan perjalanan si uang Rp1.000? Wah, ceritanya jauh berbeda. Lebih keras, lebih merakyat, dan ya jauh lebih sederhana. Perjalanannya uang 1.000 ini bener-bener perjuangan. Dari dompet leceknya tukang sayur, dia pindah ke kantong plastik basah penjual ayam. Pernah juga dilempar gitu aja ke kalengnya pengamen, terus berakhir di laci warteg yang agak lengket. Dia terus-terusan dilipat, diremes, digulung, sampai akhirnya jadi kucel dan kotor. Pas mereka ketemu lagi, si uang 100.000 yang masih mulus itu kaget banget. Dia bilang, "Loh, temen, kamu kenapa? Kok jadi kucel, kotor, lecek begini? Padahal kan dulu kita sama-sama baru, masih kinclong." Dengar pertanyaan itu, si uang 1.000 cuma diam sejenak. Tapi di balik penampilannya yang udah nggak karuan itu, dia punya sesuatu. Sebuah jawaban yang bakal mengubah cara pandang kita. Sebuah kekayaan yang, ya, jenisnya beda banget. Dia lihat temennya yang masih rapi itu, terus tarik napas panjang, dan akhirnya dia siap ngasih jawaban yang gak akan pernah disangka-sangka. Dengan tenang dia jawab, "Iya, perjalanan kita memang beda. Tapi tahu gak, ada satu hal yang bikin aku bangga. Hampir setiap minggu, aku ini selalu ada di dalam kotak amal. Di masjid, di gereja, di banyak tempat ibadah. Aku sering banget ketemu teman-temanku di sana. Tapi aku kok jarang ya lihat kamu di tempat-tempat itu?" Nah, jawaban itu kena banget kan? Jawaban itu langsung membawa kita ke inti dari cerita ini, ke satu pertanyaan besar. Jadi, apa sih sebenarnya nilai yang sejati itu? Pelajaran dari cerita ini tuh simpel sebetulnya. Nilai sejati itu bukan diukur dari penampilan kita, dari status kita, atau dari kemewahan yang kita punya. Bukan. Nilai sejati itu ya diukur dari tujuan kita, dari seberapa bermanfaatnya kita, dan dari dampak baik apa yang kita kasih ke orang lain. Gak peduli sekecil apapun itu. Jadi, pada akhirnya, cerita ini ngasih kita satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Pertanyaannya bukan lagi seberapa keren penampilan kita, tapi seberapa besar manfaat kita. Nah, kalau gitu, gimana cara Anda mengukur nilai diri Anda sendiri?